Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati ya Bunda. Oke Bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati mau membahas tentang kenapa saat melahirkan bisa mual dan muntah. Apa sih penyebabnya dan apa efeknya terhadap proses persalinan? Jadi saat Bunda melahirkan, tubuh kita itu mengalami peningkatan hormon oksitosin, di mana hormon tersebut membuat tubuh kita memberikan respon seperti mual dan muntah atau respon lainnya. Banyak sekali respon yang ditimbulkan oleh setiap tubuh dan setiap orang itu responnya berbeda-beda. Ada yang merespon peningkatan hormon oksitosin dengan ditandai diare, ada juga ditandai dengan mual muntah. Nah, kedua tanda tersebut itu merupakan respon dari peningkatan hormon oksitosin. Kadang juga ada yang merasakan pusing saat hormon oksitosin dalam tubuh itu meningkat. Namun Bunda, jika Bunda merasakan mual dan muntah saat mendekati HPL, saat HPL atau saat sudah ada kontraksi persalinan atau saat sudah proses persalinan itu sedang berlangsung, itu Bunda tidak usah khawatir. Karena tubuh Bunda artinya sedang mengalami peningkatan hormon oksitosin. Itu tanda baik Bunda. Asalkan dari hasil pemeriksaan Bunda semuanya normal ya, baik-baik saja, tidak ada suatu kendala yang ditemukan atau suatu kondisi emergensi yang ditemukan. Semuanya bagus termasuk kondisi Bunda dan juga janin Bunda. Jadi Bunda tidak perlu khawatir saat nanti kalaupun Bunda sedang proses persalinan, proses pembukaan itu berlangsung dan Bunda mengalami yang namanya mual sampai muntah-muntah, Bunda tidak usah khawatir ya. Yang terpenting saat Bunda sudah mual apalagi sampai muntah, Bunda terus memenuhi kebutuhan nutrisi Bunda, karena jika perut Bunda kosong itu efeknya juga akan kesehatan Bunda saat proses melahirkan. Jika perut Bunda kosong, Bunda nanti saat proses mengejan Bunda akan kehabisan tenaga. Jadi sebaiknya Bunda saat Bunda mual dan muntah, Bunda tetap penuhi kebutuhan nutrisi Bunda ya. Minum juga harus cukup, kemudian makanan juga harus dipenuhi saat proses persalinan. Apapun makanan boleh Bunda konsumsi asalkan makanan tersebut tidak bikin Bunda alergi dan bisa Bunda konsumsi tidak bikin Bunda mual muntah. Jika Bunda mual dan muntah, Bunda makannya sedikit aja tapi sering. Jadi selama proses persalinan itu berlangsung, Bunda wajib ngemil. Boleh ngemil biskuit, roti, atau makanan-makanan ringan lainnya. Jika Bunda mau makan makanan berat boleh, tapi dalam porsi yang sedikit saja, asalkan nanti diulang kembali. Artinya Bunda harus sesering mungkin untuk mengkonsumsi makanan ketika kondisi Bunda selalu mual dan muntah. Namun timbul pertanyaan di sini, Bu Bidan, saya mual dan muntah, tidak bisa masuk sama sekali makanan apapun ke tubuh saya saat proses persalinan nanti. Saya takut kondisi saya menjadi lemas saat proses persalinan dan tidak akan kuat dalam mengejar. Nah, banyak sekali kekhawatiran ibu melahirkan ketika mengalami mual dan muntah, takut nanti lemas, tidak bisa mengejar karena tenaganya semua nutrisi sudah terfrosir, sudah dihabiskan, dikeluarkan pada mual muntahnya. Nah, Bunda jangan khawatir ya, selama hasil pemeriksaan semuanya normal, nanti Bunda akan dipandu, diarahkan oleh tenaga medisnya, oleh bidan atau dokternya. Jadi semisal Bunda memang tubuhnya harus mendapatkan nutrisi lewat obat, biasanya nanti Bunda akan dilakukan infus ya, diberikan nutrisi lewat cairan infus. Namun tetap disarankan untuk tetap mengkonsumsi nutrisi dari makanan yang bisa Bunda konsumsi. Paling tidak buah-buahan boleh, cemilan juga boleh, ataupun kalau mau makan nasi itu dalam porsi yang sedikit saja. Biasanya jika hormon oksitosin atau hormon persalinan itu naiknya sangat pesat, sangat cepat, itu selain bikin Bunda mual dan muntah, kontraksi yang Bunda rasakan juga akan semakin sering lagi. Jadi kontraksi persalinan atau gelombang cinta yang akan nanti Bunda rasakan akan semakin intens lagi, teratur lagi, lebih sering lagi dan lebih kuat lagi. Yang tadinya mungkin kontraksi Bunda 10 menit masih 1 kali, dengan peningkatan hormon oksitosin tersebut, dengan Bunda mengalami mual dan muntah, itu kontraksinya akan datang lebih sering lagi. Dari 10 menit sekali jadi 10 menit 2 kali, 10 menit 3 kali, sampai 10 menit 4 kali. Itu waktunya akan lebih singkat. Biasanya pun proses pembukaan persalinan akan berlangsung lebih singkat. Dan satu lagi Bunda, jika Bunda merasakan mual dan muntah, biasanya
biasanya banyak ibu hamil tak jarang mengalami yang namanya ketuban pecah ya. Ketuban bunda bisa saja pecah atau bisa jika bunda mengalami pembukaannya belum banyak, bisa terjadi KPD atau ketuban pecah dini. Namun ketuban pecah ini bunda tidak perlu khawatir ya. Nanti akan tetap dilakukan pengecekan, pemeriksaan apakah bunda sudah mengalami pembukaan persalinan yang cukup banyak. Atau bisa jadi pembukaan persalinan bunda ketika ketuban bunda sudah pecah sudah pembukaan 10. Jadi bunda saat ketuban pecah nanti saat proses persalinan bunda tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung mesti ngapain. Yang harus bunda lakukan, bunda segera panggil tenaga kesehatan, bidan atau dokternya, minta keluarga untuk memanggilkan supaya segera dicek apakah benar-benar pembukaannya sudah banyak atau jangan-jangan sudah pembukaan 10. Jadi ketika ketubannya sudah pecah, yang harus bunda lakukan selain memanggil petugas kesehatannya, bunda harus posisikan tubuh bunda itu tiduran miring ke kiri ya. Hanya berbaring saja, jangan melakukan pergerakan apapun untuk meminimalisir air ketuban yang keluar semakin banyak. Jadi bunda cukup tiduran, tarik nafas panjang, keluarkan dari mulut pelan. Nah, tarik nafas panjang ini bisa membuat bunda lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi saat kondisi-kondisi di mana selain kontraksi atau saat kondisi ketuban bunda sudah pecah, itu bunda akan tetap tenang dalam menghadapinya. Misalkan ketuban bunda sudah pecah dan bunda merasakan kontraksi dan rasanya ingin sekali mengeden atau mengejan. Nah, bunda saran saya jangan mengeden terlebih dahulu ya. Tidak boleh mengejan sebelum tenaga medis atau bidan atau dokternya bilang kalau sudah pembukaan lengkap. Jadi selama belum pembukaan lengkap, sebaiknya ketika ada kontraksi walaupun rasanya pengen ngeden, bunda tenang saja. Tarik nafas saja dari hidung dan keluarkan pelan lewat mulut ya. Nanti akan segera diperiksa dan diketahui jika sudah pembukaan lengkap. Dan saatnya bunda diperbolehkan untuk mengejan. Dan saat itu juga dedek bunda sebentar lagi akan lahir ketika sudah pembukaan 10. Oke bunda, jadi di sini nanti jangan kaget ya saat proses persalinan jika bunda mengalami mual dan muntah, kok kontraksinya semakin sering, kok tiba-tiba keluar ketubannya, kok tiba-tiba pembukaannya berjalan lebih cepat. Nah, itu semua karena hormon oksitosin tadi yang meningkat. Jadi tidak perlu khawatir, asalkan bunda tetap selalu tenang, yakin, optimis, rileks, nantinya semua hasil pemeriksaan bunda normal, janinnya normal, semua proses persalinan akan dapat bunda lalui dengan lancar, nyaman, dan tentunya minim trauma. Oke bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.